Bursa Efek Indonesia melaporkan ada 4 perusahaan dalam antrean atau pipeline yang bersiap melakukan aksi penawaran umum perdana saham pada semester 2 2026. Pemirsa Bursa Efek Indonesia mengungkapkan ada 4 perusahaan dalam antrean atau pipeline yang bersiap melakukan aksi penawaran umum perdana saham pada semester 2 2026. Adapun 2 calon emiten masuk ke dalam kategori aset skala besar dengan nilai di atas 250 miliar rupiah. Sedangkan 2 lainnya merupakan perusahaan dengan aset skala kecil di bawah 50 miliar rupiah. Bursa Efek Indonesia melaporkan ada 4 perusahaan dalam antrean atau pipeline yang bersiap melakukan aksi penawaran umum perdana saham pada semester 2 2026. Berdasarkan data BI hingga Jumat 10 Juli 2026, total ada 7 emiten baru yang resmi melantai dengan total dana yang dihimpun dari publik mencapai 2,16 triliun rupiah. Sementara itu merujuk pada klasifikasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan, profil kapasitas aset dari 4 calon emiten yang mengantre kali ini memperlihatkan komposisi yang seimbang antara skala besar dan kecil. Sebanyak 2 perusahaan catat masuk dalam kategori aset skala besar dengan nilai di atas 250 miliar rupiah. Sementara 2 tempat tersisa dalam pipeline diisi oleh entitas usaha dengan aset skala kecil yang memiliki nilai di bawah 50 miliar rupiah. Dari sisi sektoral, sektor kesehatan menjadi motor penggerak utama dengan mengirimkan perwakilan terbanyak di dalam antreannya yakni 2 perusahaan. 2 lainnya masing-masing dari sektor bahan baku dan konsumer non-siklikal. Direktur Penilaian Perusahaan BI Saidu Solihin mengatakan fokus otoritas bursa dalam pengawal IPO saham saat ini tidak hanya bertumpu pada pencapaian target kuantitatif, melainkan lebih mengutamakan kualitas fundamental calon emiten. Bursa Efek Indonesia menilai bahwa meningkatnya antrian IPO menjadi salah satu indikator yang menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia tetap menjadi alternatif pendanaan yang menarik bagi dunia usaha. Namun demikian, pipeline bersifat dinamis karena setiap perusahaan memiliki kesiapan dan waktu yang berbeda dalam menentukan momentum pencatatannya. BI memastikan akan terus melakukan edukasi, pendampingan dan komunikasi dengan calon emiten beserta para pemangku kepentingan agar semakin banyak perusahaan yang siap memanfaatkan pasar modal. Berbagai sumber ada X Channel. Pemirsa, harga minyak melambung lebih dari 9% pada perdagangan Senin dan mencapai level tertinggi dalam 1 bulan. Setelah muncul kabar bahwa blokade laut Amerika yang mulai berlaku pada Selasa 14 Juli akan mencakup seluruh garis pantai, pelabuhan, terminal minyak Iran, serta seluruh kapal tanpa memandang bendera yang digunakan. Kebijakan tersebut kembali memicu kekhawatiran terhadap kelancaran pengiriman energi melalui Selat Hormuz. Kami update pemirsa informasinya untuk minyak mentah berjangka Brent ditutup melonjak 9,59% ke level 83,3 dolar per barrel. Kemudian minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melesat 9,42% menjadi 78,14 dolar per barrel. Sebelumnya Presiden Donald Trump mengumumkan negaranya akan kembali menerapkan blokade laut terhadap Iran dan mengenakan pungutan sebesar 20% atas seluruh kargo yang dikirim melalui Selat Hormuz. Menyusul kembali memanasnya aksi militer antara Washington dan Teheran. Analis menilai kebijakan tersebut ditambah serangan balasan dan berkurangnya lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap ketersediaan pasokan minyak dalam jangka pendek. Di sisi lain, Iran menegaskan tidak akan membiarkan Amerika Serikat ikut campur dalam pengelolaan Selat Hormuz. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Emiten jasa logistik dan energi PT RMK Energi TBK resmi mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk melakukan stock split dengan rasio 1:5. Ya, langkah ini diharapkan membuat harga saham lebih terjangkau bagi investor dan meningkatkan likuiditas perdagangan. PT RMK Energi TBK atau RMKE akan melakukan pemecahan nilai nominal saham dari semula Rp100 menjadi Rp20 per saham. Keputusan ini telah disetujui dalam RUPSLB yang digelar pada 26 Juni 2026. Dengan rasio 1:5, 1 saham lama akan menjadi 5 saham baru. Seiring pelaksanaan stock split, jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh perseroan meningkat dari 4,3375 miliar saham menjadi 21,875 miliar saham. Sementara total modal dasar bertambah dari 14 miliar menjadi 70 miliar saham. Manajemen menilai langkah ini akan meningkatkan akses investor retail terhadap saham perseroan.
Berdasarkan jadwal yang ditetapkan, perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar reguler dan negosiasi dimulai pada 17 Juli 2026. Recording date ditetapkan pada 20 Juli, sedangkan distribusi saham hasil stock split kepada pemegang saham dilaksanakan pada 21 Juli 2026. Dengan pelaksanaan ini, perseroan berharap likuiditas saham meningkat dan basis investor menjadi lebih luas. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Jababeka Tbk melalui anak usahanya PT Graha Buana Cikarang membidik target marketing sales senilai 1,8 triliun rupiah dari sejumlah proyek pergudangan hingga residensial. Ya, Direktur PT Graha Buana Cikarang Ivon Anggraini menyatakan akan mengoptimalkan penjualan lahan industri, pengembangan proyek gudang multiguna Jababeka Biz Park, serta ekspansi residensial baru di Cikarang guna mengejar target tersebut. Adapun perseroan saat ini tengah mengembangkan Jababeka 9 yang merupakan fase terakhir pengembangan kawasan industri Jababeka. Kawasan tersebut akan difokuskan untuk kebutuhan manufaktur pergudangan hingga industri penunjang lainnya. Selain kawasan industri, perseroan juga mengandalkan proyek Jababeka Biz Park. Dari sisi pemasaran, proyek Biz Park dilaporkan mendapatkan respon positif di mana sejak diluncurkan sebanyak 270 unit telah terjual dengan kisaran harga 1,65 miliar hingga 2,5 miliar rupiah per unit. Ya, pemirsa, PT Mustika Ratu Tbk tetap optimistis industri kecantikan dan perawatan diri di Indonesia akan mencatat pertumbuhan hingga akhir 2026. Ya, untuk mengoptimalkan pertumbuhan, perseroan berkomitmen untuk memperkuat inovasi dan riset, memperluas distribusi omnichannel, serta mempercepat transformasi digital. PT Mustika Ratu Tbk tetap optimistis industri kecantikan dan perawatan diri di Indonesia akan mencatat pertumbuhan hingga akhir 2026 meski dibayangi pelemahan daya beli masyarakat, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan ketidakpastian ekonomi global. Direktur Mustika Ratu Kusuma Ida Anjani mengatakan perseroan menilai fenomena lipstick effect memang terjadi di Indonesia. Namun perseroan menilai perubahan yang lebih besar justru berasal dari transformasi gaya hidup konsumen. Anjani memproyeksikan kebutuhan masyarakat terhadap produk perawatan diri masih menunjukkan tren positif karena telah bergeser menjadi bagian dari gaya hidup dan investasi terhadap kualitas hidup, bukan lagi sekedar kebutuhan sesaat. Karena itu perusahaan tidak melihat tren tersebut semata-mata sebagai fenomena sementara. Sementara itu, mengacu pada proyeksi Statista, nilai pasar industri beauty and personal care Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 10,55 miliar US dollar dan masih berpotensi tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi perseroan untuk memperkuat inovasi berbasis bahan alam Indonesia yang dipadukan dengan riset dan teknologi modern, memperluas distribusi omnichannel, serta mempercepat transformasi digital. Berbagi sumber IDX Channel.